Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline, dan di segmen kali ini kami akan membahas terkait dengan trending topik yang menjadi perbincangan warganet di hari ini. Apa itu kira-kira, Febrian? Kita akan lihat ya apa yang menjadi trending topik dan juga pembahasan yang begitu hangat disampaikan oleh warganet selama 24 jam terakhir. Tentunya datanya sudah kita kumpulkan, Gloria. Ada sebanyak 500 pencarian. Ini soal Ketua PBNU Gus Yahya yang belakangan ini memang ada sedikit polemik di dalamnya, ada kontroversi yang juga ditimbulkan dalam beberapa waktu terakhir, dan selengkapnya kita bahas dalam segmen trending topik berikut ini. Jadi itu salah satu yang tengah menjadi trending soal gejolak di tubuh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu PBNU. Di mana menjelang muktamar pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun depan, belakangan ini beredar sebuah risalah rapat harian syuriah PBNU yang memutuskan bahwa Ketua Umum PBNU yaitu Yahya Cholil Stakuf diminta untuk menanggalkan jabatannya nih, Febrian. Dan ini juga tentunya keputusan syuriah PBNU ini ditandatangani langsung oleh Rois Aam PBNU, ada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita lihat ini nama-namanya dan juga risalahnya, pemirsa. Di situ juga ada disebut sebagai keputusan yang sepihak. Ini juga tentunya menindaklanjuti berbagai kontroversi yang terjadi ya, pemirsa ya. Di mana juga sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf ini menilai bahwa risalah rapat dari harian syuriah yang memintanya mundur dari kursi Ketua PBNU ini tidak sah. Yahya memastikan bahwa dirinya tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum PBNU dan akan melaksanakan tugas sebagai ketum hingga masa jabatannya berakhir. Kita simak, pemirsa, pernyataan dari Yahya Cholil Stakuf yang merupakan Ketua Umum PBNU berikut ini. Saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Suriah. Ya, sampai sekarang secara fisik saya belum menerima. Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kapan tanda tangannya, oleh siapa, dan seterusnya, itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tanda tangan digital. Nah, kalau tanda tangan manual itu bisa saja, ya sekarang kan zaman begini kan gampang sekali membuat tanda tangan scan itu. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ya, pada muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Jalan-jalan. Apa? Klarifikasi.
Ya Febran, jadi itu adalah klarifikasi dari Gus Yahya dan salah satu poin yang tertuang dalam risalah rapat harian Syuriah yakni pertemuan Ketum PBNU Yahya dengan Zionis Israel. Namun Yahya Khalil Stakuf membantah tegas kabar yang menyebutkan adanya kedekatan dengan Zionis Israel. Gus Yahya juga menyebutkan apa yang dilakukannya selama ini semuanya demi Palestina. Seperti itu ya, Gus Yahya juga menyebut di tahun 2018 dirinya memang pernah ke Israel dan bertemu dengan berbagai elemen termasuk juga bertemu dengan Presiden Israel Netanyahu. Namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki kaitan dan juga afiliasi atau kedekatannya dengan Zionis. Nah, Gus Yahya juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut ia membawa pesan perdamaian untuk Palestina. Bahkan menurutnya di hadapan Netanyahu, ia ini sempat menyampaikan sikap tegasnya untuk selalu mendukung Palestina. Jadi kalau kita lihat ini ada pertikaian di dalam organisasi PBNU dan semua pihak juga termasuk ada beberapa tokoh-tokoh NU atau kiai di NU ini mendesak agar Rais Am ini segera mengambil tindakan tegas terkait gejolak yang terjadi di PBNU. Karena hingga saat ini Rais Am juga belum berkomentar ya. Ini berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan mungkin Gloria dalam menyikapi berbagai isu termasuk isu Israel dan juga Palestina. Nah, sosok Gus Yahya juga pemirsa yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 2022 ini tentunya tidak pernah lepas dari kontroversi. Yang paling anyar dan juga sempat heboh saat ia mengundang pembicara yang terkait dengan Zionisme yakni Peter Berkowitz dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU atau AKN NU di bulan Agustus yang lalu. Padahal sosok Peter Berkowitz ini merupakan sosok yang dikenal cukup pro terhadap Zionis dan juga cukup pro dengan kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Zionis dan ataupun militer Israel ya. Dan ini tentunya dianggap sensitif karena tidak sesuai dengan semangat Indonesia yang selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina. Dan Gus Yahya dianggap melanggar nilai-nilai keagamaan ya yang bertentangan dengan Mukadimah Kanun Asasi di NU. Dan saat itu Gus Yahya juga mengaku khilaf dan segera meminta maaf. Khilaf ya, mestinya bisa background check dulu mungkin Gloria sebelum mengundang pemateri agar bisa tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kerancuan sehingga publik terutama di tubuh NU tidak bertanya-tanya sebenarnya Gus Yahya ini mendukung Zionis atau seperti apa. Tapi pastinya kalau kita negara Indonesia mendukungnya Palestina merdeka ya Gloria. Betul sekali. Nah, tidak hanya di tahun 2024 pemirsa, maksud kami tidak hanya itu saja tapi juga di tahun 2024 yang lalu ini muktamar luar biasa digelar untuk meminta Gus Yahya dicopot dari jabatan sebagai Ketua PBNU karena dianggap melanggar AD/ART di PBNU. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun belakangan memang sudah ada beberapa kontroversi Gloria yang jadi tidak hanya timbul karena mengundang akademisi Zionis itu ya. Betul. Dan kemudian Sekjen PBNU Gus Ipul ini sudah responnya santai terkait dengan rumor yang terjadi adanya desakan mundur terhadap Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Ipul meminta agar semua pihak tidak berspekulasi sebelum mendapatkan info resmi. Dan mari kita dengarkan pemirsa, inilah pernyataan dari Gus Ipul selaku Sekjen PBNU. Iya, sebenarnya nggak di sini, tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Nah, kalau kita bicara soal Nahdlatul Ulama Gloria, ini biasanya kan erat kaitannya juga dengan PKB. Nah, menanggapi gejolak di tubuh PBNU pun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga berharap ada keputusan yang terbaik bagi PBNU usai ketumnya Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya ini diminta untuk mencopot jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Caimin ini meminta kepada masyarakat agar masyarakat ini senantiasa menunggu seluruh proses internal yang sedang berjalan dalam PBNU sedang berlangsung saat ini. Kita simak ya seperti apa pernyataan dari Caimin berikut ini pemirsa untuk Anda. Kita tunggu saja, biarkan proses internal mereka berlangsung. Moga-moga akan ada keputusan yang terbaik untuk NU. Ya,
Ya, kita akan tunggu ya bagaimana Ya. keputusan dari PBNU, apakah akan memecat Gus Yahya atau seperti apa, atau ada jalan tengah mungkin ya Diminta Febrian. untuk menanggalkan jabatannya Iya. ya Gloria. Kita harapkan ini bisa segera selesai, tidak berlarut-larut karena kan NU ini merupakan salah satu ormas Islam yang cukup banyak ya pengikutnya di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.